Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob Chameleon Trader. Pada video kali ini kita akan mulai pembahasan beberapa saham yang baru. Ya, dari video ini ada sekitar 5. Ada Unilever, CTRA, Elsip, Tekim, dan Ace Hardware. Kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan sahamnya. Yang pertama kita akan lihat yaitu Unilever atau UNVR. Nah, ini dapat kita lihat setelah Unilever tren sebelumnya yaitu downtrend yang sangat parah. Namun mulai pertengahan Juni sampai sekarang ini dapat kita lihat terlihat sudah bottoming ya, dan membuat base sideways di range-nya support 4890 sampai dengan area resistennya sampai di 5275. Jadi range resistennya di 5150 sampai 5275 dan ini area resistnya ini cukup kuat. Dalam 1 bulan ini menahan pergerakan dari Unilever. Namun dapat kita lihat dalam 7 candle terakhir. Nah, di 7 candle terakhir di sini, ini dapat kita lihat, misalkan ini bentuk-bentuk candle akumulasi yang cukup bagus, dimana ketika dia tertekan, dia bisa berbalik arah. Nah, ini untuk rekan-rekan yang sudah masuk di Unilever, masih boleh menahan untuk hold selama Unilever tidak turun ke bawah support 4890 lagi. Ini cukup bagus nih, lainnya mulai higher low. Nah, kita taruh di sini nanti ketika dia retest ke bawah, ini juga masih terbentuk higher low. Jadi polanya sendiri ada potensi polanya arahnya akan ke, arahnya potensinya ke ascending. Nah, kalau dia konfirmasi uptrendnya nanti itu akan terjadi ketika dia Unilever ini bisa break tembus ke atas 5275. Ini potensinya dia bisa ke area supply berikutnya yaitu di area 57 sampai 5925. Dan di sini dapat kita lihat untuk MACD-nya pun juga makin lama dia makin kuat. Dan ini juga ketika dia koreksi, dia gerakannya cukup mendatar dan tidak ada volume yang mengikutinya. Jadi semuanya masih under control. Itu masih bagus. Potensinya untuk pergerakan uptrend masih ada. Tinggal menunggu konfirmasi gerakan naik. Nah, berikutnya kita lihat moving average-nya. Gimana tinggal moving average-nya? Seperti tadi saya bilang bahwa di ini pola sebelumnya itu downtrend, jelas dapat kita lihat dari garis MA-nya di under semua. Nanti dia akan bakal confirm naik ya untuk mulai uptrend, yaitu di saat Unilever bisa menembus moving average 50-nya yang di kisarannya juga sama, yaitu di kisaran 5275 juga. Jadi kalau dia nembus 5275 dan juga nembus moving average 50, nah ini adalah konfirmasi awal, konfirmasi terakhir untuk Unilever bisa uptrend. Nah, targetnya menuju MA di atasnya yaitu MA 100, juga kisarannya juga sama ya, di kisaran 5 dengan resisten tadi ya di 5925 juga. Oke, saham berikutnya kita akan melihat Ciputra Development atau CTRA. Nah, ini CTRA juga sama, pola sebelumnya dia downtrend. Nah, namun mulai pertengahan Juni juga ini mulai membentuk
bottoming dan juga membuat base dan start akumulasi, dan mulai diakumulasi dapat kita lihat dari candlenya. Nah, di sini dia start mulai diakumulasi. Ini adalah akumulasi lanjutan, dibanting lagi dengan low volume ya, dan mental di supportnya 865, kemudian diakumulasi lagi. Jadi sudah membuat base yang cukup kuat. Nah, tinggal menunggu nanti selama CTRA terjaga di atas 865, potensi untuk naik nanti konfirmasinya yaitu di penembusan area resisten di 960 sampai 990. Potensi naiknya sampai ke resisten di atasnya yaitu 1115. Nah, untuk trennya sendiri ketika dia mulai bikin base di sini, nah ini sudah mulai start ya, mulai mencoba keluar dari downtrend, namun masih gagal, dibanting. Dan ini mulai coba keluar lagi. Nah, ini kita lihat dengan kondisi Dow Jones yang turun terus, walaupun hari ini naik, ini ada potensi ada tertekan sedikit. Nah, ini bisa menjadi peluang untuk rekan-rekan yang belum punya CTRA bisa masuk dengan untuk buy on weakness mungkin di kisaran 900 sampai 925, dan nanti bisa terus menambah bila dikasih lebih bawah lagi atau sampai mendekati support di 865. Kalau kita tekan sampai bawah, nah ini potensinya dia naik lagi. Nah, untuk pergerakan konsolidasinya ini ada chance dia kalau turunnya dia dalam, ini ada chance juga dia bakal untuk pola descending juga, bisa dibilang akan descending juga. Nah, di sini nanti ada chance kita akan buy on weakness untuk CTRA. Nah, bagaimana dengan moving average? Kita akan lihat dulu MACD-nya. Nah, MACD-nya ini juga cukup oke. Walaupun di rebound yang minggu lalu terlihat reboundnya powernya kurang oke atau tidak bisa lebih tinggi daripada kenaikan sebelumnya, makanya powernya dia under. Nah, nanti kita akan lihat review lagi potensi CTRA. Jadi selama di atas 865 potensinya masih sangat besar, dia akan naik karena akumulasinya sudah cukup bagus di sini. Nah, di sini juga kenaikannya, dan ditambah lagi kenaikannya selalu disertai volume. Nah, di sini juga volumenya juga bagus. Nah, kalau dari moving average-nya, nah ternyata sudah awal Juni sudah tembus ke bawah MA200, dan sekarang MA200-nya sudah berubah menjadi resisten. Nah, ini nanti juga sama, bila nanti turun, nanti tujuannya kan ke moving average 200 lagi. Dan juga nanti pasti moving average 50 yang ada di 990, resistennya juga pas ya, kisaran itu juga, yaitu 990. Ya, break jebol, dia akan naik ke atas, ini ada MA100, dan nanti ada resist lagi di 1115. Nah, saham berikutnya kita lihat Tekim. Nah, ini juga sama, downtrend juga, dan 2 hari terakhir kemarin, minggu lalu, dan Senin, Jumat dan Senin ini mulai rebound Tekim. Jadi dia pas mantul di supportnya di 7075. Dia mantul, dan juga Senin kemarin berhasil menembus 74 resisten 7425, walaupun di tengah koreksi IHSG, Tekimnya rebound. Ini akan menguji downtrend channel yang ada di kisaran 7.700 sampai
7.800. Nah, benda tembus, ada chance dia testing ke 8.000. Nah, ini untuk yang dia punya. Ini untuk potensi terdekat Tekim, dia akan menuju ke 8.000, di mana 8.000 ini resisten yang cukup lumayan kuat di sini. Nah, untuk rekan-rekan yang belum punya, jangan langsung masuk. Jadi kita biarkan kenaikan ini selesai dulu, dan kita akan bisa menunggu pullback-nya. Kita akan manfaat pullback-nya. Ini kenaikannya juga oke, volumenya naik, MACD-nya pun sudah ketika dibanting ke support, tapi kita lihat jebol support, namun kita lihat MACD-nya kecil sekali tekanannya ya, jadi muncul divergen, dan rebound-nya ini cukup bagus juga. Jadi untuk yang belum punya bisa range-nya cukup bagus, yaitu di 7.000 sampai 7.425 ini cukup area, ini akan cukup bagus untuk buy on weakness Tekim. Nah, untuk moving average-nya sendiri juga downtrend, sudah di bawah 200, jangka panjang sudah downtrend jangka panjang. Besok potensinya dia akan testing di EMA 200 di 7778, dan kemudian ke 8.000, dan kemudian ke moving average 50-nya, target terdekat kenaikan seperti yang di bulan Mei ini. Nah, nanti kita ngelihat nanti kalau rebound yang kali ini kenaikannya cukup bagus, bisa ke 50, namun kalau lemah kembali bisa jadi cuma sampai ke moving average 20. Nah, seperti yang kenaikan sebelumnya. Oke, saham berikutnya kita akan lihat London Sumatera Indonesia atau LSIP. Ini LSIP. Ini dapat kita lihat LSIP setelah downtrend dia berhasil keluar, dan sampai sekarang kita lihat uptrend, mulai bergerak uptrend. Nah, di sini dapat kita lihat juga higher low, dan higher low terus. Nah, potensinya dia di sini dapat kita lihat potensi pergerakannya, dia ada potensi bergerak membentuk konsolidasi. Nah, potensi seperti ini, jadi potensinya ascending juga di sekitar area resistnya di 1130 sampai 1140. Nah, ini untuk yang sudah punya, tentu tetap disarankan untuk hold dengan target terdekat ya, di area resist di 1185 sampai 1055. Nah, untuk yang belum punya bisa tunggu pullback atau koreksi, dan kita buy weakness di kisaran, nah di kisaran support barunya yaitu di 1085. Jadi mungkin kisarannya di 1050 sampai 1100 bisa kita coba untuk buy weakness di sana. Ini tempat kita lihat MACD-nya pun cukup bagus. Ini dapat kita lihat volumenya ketika di dasar ini cukup kuat. Nah, ini aksi akumulasi lanjutan, walaupun akumulasinya 2 minggu terakhir ini volumenya agak kurang, jadi candlenya agak lumayan kecil-kecil. Nah, ini untuk yang belum punya harus sabar, tidak perlu langsung masuk. Berikutnya kita lihat moving average-nya. Nah, di sini moving average-nya Juni dia break 200, dan ini ada potensi nanti dia bisa balik ke menguji MA 200-nya kembali. Nah, kisarannya sama ya, ada dekat area resisten di 1185. Nah, seperti tadi potensinya dia ada potensi membentuk ascending. Nanti kita akan tunggu koreksi dulu sebelum kita bisa coba masuk kembali.
Oke, berikutnya saham terakhir yaitu Ace Hardware atau ACES. Nah, ini ACES ini pergerakannya cukup oke dan sekarang terlihat dia turun, naiknya sangat agresif dan mentok di resist 1150 dan ini turunnya juga agresif juga, langsung dibabat turun terus. Dan di sini dapat kita lihat ada support 1365. Nah, ini support 1365 ini terlihat cukup oke dan pas di downtrend channel yang kemarin ditembus. Nah, ini kan tembus, kemudian di ini ada pullback. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness di kisarannya 1350 sampai 1400. Nah, ada potensi dia akan bisa mantul. Nah, mantul minimal target di 1465 dan sampai ke berikutnya di 1550 kembali. Ini MACD-nya pun naiknya strong, harus kita harapkan di sini ACES dapat mulai bisa rebound. Oke, berikutnya dari moving average-nya kita lihat untuk ACES. Nah, di sini kita ternyata kenaikannya selain mentok di resistance 1550, ternyata juga mentok di moving average 200-nya atau di moving average jangka panjangnya. Jadi untuk percobaan ini kan percobaan pertama, biasanya percobaan pertama memang kebanyakan gagal. Nah, kita akan tunggu potensi percobaan kedua dari ACES. Ini dapat kita lihat pullback, dan pullback-nya pun sudah kena di EMA 50 dan di 20. Nah, kita harapkan ketika sudah sampai di sini ya, kan ada support di 1365 juga. Nah, kita harapkan di sini bisa rebound si ACES. Walaupun di sini nantinya ada gap kecil di 1335. Nah, kita akan tunggu saja nih pergerakan ACES berikutnya. Kita akan tunggu potensi rebound-nya untuk ACES. Oke, nah berikutnya kita akan lihat bagaimana IHSG selama seminggu kemarin dan hari Senin minggu ini, bagaimana pergerakannya. Nah, ini dia untuk IHSG. IHSG masih tetap sama seperti pembahasan video terakhir, dia masih belum bisa menembus downtrend jangka menengahnya. Ini kita lihat downtrend yang setia menghalangi kenaikan dari IHSG. Di bulan Juni 2 kali ya gagal, ini bulan Juli ternyata 2 kali sudah tembus nih. Penembusannya lebih bagus daripada di bulan Juni. Nah, bulan Juli ini sudah sempat menembus, candlenya keluar dari downtrend channel. Namun dua-duanya besoknya candlenya langsung dibanting. Nah, 2 kali seperti itu. Nah, kita harapkan ini akan turun lagi seperti biasa. Area support yang menjaga yaitu di 5960 lagi. Nah, semoga di sini bisa mantul lagi dan semoga reboundnya bisa kencang menuju ke area 6100 sampai 6152. Ditambah, ini dapat kita lihat, kita pantau kondisi corona di Indonesia sekarang terlihat sudah mulai menghasilkan berita yang cukup bagus, di mana sudah mulai menurun. Jadi untuk pasien yang positif baru ya, pasien baru yang positif mulai menurun, yang sebelumnya 56.000, sekarang sudah mulai turun ke angka 30 ribuan. Nah, ini berita, semoga ini cukup bagus juga, bisa mendongkrak market ya, walaupun Dow Jones di luar juga terlihat hari Senin malam drop juga sama gara-gara Covid juga. Indonesia kan lebih dulu kena dulu. Nah, semoga berita bagus ini bisa mengimbangi sehingga nanti besok ini turunnya tidak sampai menyeramkan sampai -2 seperti Dow hari Senin malam. Oke, untuk pembahasan IHSG
kita lanjutkan, dan juga nih polanya masih sama, yaitu potensinya dia symmetrical, jadi tinggal menunggu akan kemana IHSG ini, ke atas atau ke bawah. Nah, jadi gara-gara corona yang kali ini, aksi window dressing bisa untuk kuartal 2, window dressing kuartal 2 menyambut laporan keuangan ini bisa terancam batal kalau sampai benar-benar corona ini tidak terkendali. Nah, kita harapkan sama-sama, kita berdoa sama-sama bila semoga corona ini bisa terkendali, dan nanti ketika nanti akhir Juli IHSG bisa naik untuk window dressing laporan keuangan kuartal 2. Nah, kalau dari moving average-nya dapat kita lihat di sini, kenaikan IHSG dihalangi oleh moving average 100. Nah, setiap kali dia menyentuh, besoknya selalu diguyur. Nah, ini Juli 2 kali, Juli juga 2 kali selalu diguyur. Nah, besok dia bakal testing ke moving average 50. Nah, ini 50 nih istilahnya IHSG ini kecepit ya, dijepit, dihimpit 2 MA, yaitu MA 50 dan 100. Jadi masih nggak tentu arahnya akan kemana. Nah, besoknya akan diuji lagi. Nah, skenario paling bagus besok itu gap down, terus habis itu turun sebentar, habis itu dia akan naik. Nah, itu skenario yang paling bagus daripada gap up atau netral, bergerak naik dulu. Nah, malah bisa lebih buruk, bisa turun. Nah, terkadang besok gap down, turun, habis itu dia semoga seperti itu ya, skenario untuk IHSG. Bertahan di atas MA 50 dan kembali naik mencoba ke MA 100. Untuk pembahasan IHSG sudah sampai sekian dulu. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan semua. Nah, untuk yang terakhir, saya akan coba menawarkan suatu program membership dari Rob Cameron Trader, mana nanti rekan-rekan bisa mendapatkan rekomendasi saham dan juga bisa berkonsultasi dan menanyakan apapun yang berkaitan dengan saham, dan juga bisa meminta saran, yaitu untuk trading advice untuk suatu saham juga bisa ditanyakan. Oke, untuk pembahasan video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli dan jual. Terima kasih.